Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, NHS, dalam mata kuliah Malapraktek Etika dan Keadilan Pemilu. Kali ini kita akan bahas bab 4 mengenai Electoral Code of Conduct. Ada 3 bahasan yang layak untuk Anda ketahui dan dalam rangka keadilan pemilu, bagian dari sistem keadilan pemilu. Yang pertama adalah behavioral ethics, ya, etika perilaku. Yang kedua adalah principles of electoral code of conduct, dan akhirnya adalah code of conduct dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Yang pertama kita akan bahas behavioral ethics. Dalam kasanah konsep pemilu yang berintegritas, kode etik adalah bagian yang merupakan bagian kodifikasi norma perilaku, ya, norma perilaku yang perilaku etika penyelenggara pemilu. Sementara ethical behavior sendiri adalah bagian dari prinsip-prinsip pemilu yang berintegritas. Jadi beda antara code of conduct, ethical behavior of EMBs, dan principles of electoral integrity. 3 hal itu yang akan kita bahas dengan sebaik-baiknya, ya. Yang ada 3 dan lalu adalah yang paling akhir. Baik, kita mulai yang pertama dulu, bahwa latar belakang tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilu, saya singkat PP, menentukan proses dan hasil pemilu, ya, menentukan proses dan hasil pemilu. Tanggung jawab pemilu, ya, tanggung jawab penyelenggaraan pemilu dari A sampai Z dibebankan kepada penyelenggara pemilu, terutama administrator utama pemilu KPU. Sejak perencanaannya, yang pasti pelaksanaannya, perlu adanya pengendalian hingga pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemilu itu ada pada KPU dalam hal ini. Yang ketiga, kenapa Code of Conduct ini penting? Karena Anda tahu mesin-mesin penyelenggara pemilu itu membuat dan melaksanakan keputusan-keputusan yang memengaruhi hasil pemilu. Mesin-mesin pemilu, istilah IDEA ini, itu mengkreat, membuat, sekaligus melaksanakan keputusan-keputusan yang jelas memengaruhi terhadap hasil pemilu. Nah, Anda tahu bahwa hasil pemilu memengaruhi terhadap komposisi legislatif, lembaga legislatif, DPR RI misalnya, atau DPRD provinsi dan kabupaten kota. Itu artinya juga mencerminkan konstelasi politik setempat. Konstelasi itu akhirnya dapat memengaruhi keputusan-keputusan saat relasi antara pemilu presiden dan pemilu legislatif bersatu dalam satu forum untuk mengambil keputusan-keputusan yang strategis, pada akhirnya adalah memengaruhi terhadap jalannya pemerintahan. Sementara Anda tahu bahwa jalannya pemerintahan itu memengaruhi terhadap jalannya negara, roda negara akan berjalan ke arah mana, itu sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintahan bekerja. Sedangkan seluruhnya itu bagaimana maunya rakyat. Gitu. Jadi mesin-mesin penyelenggara pemilu itu menjadi penting karena memengaruhi terhadap nasib rakyat. Nah, saudara, standar pemilu internasional yang demokratis, penyelenggara pemilu itu mutlak imparsial dan mandiri dari pengaruh pemerintah dan pihak lain. Standar pemilu internasional demokratis itu menegaskan penyelenggara pemilu itu mutlak imparsial dan mandiri dari pengaruh pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Nah, supaya ini dipertegas oleh kita semua, dipahami dengan sebaik-baiknya oleh kita, bahwa karena itulah penyelenggara pemilu menjadi penting karena memengaruhi terhadap perjalanan sebuah negara.
Untuk menghasilkan satu pemilu yang jujur dan adil, a free and fair election, maka prasyarat utama adalah penyelenggara pemilunya yang berintegritas. Tanpa penyelenggara pemilu yang berintegritas, tidak mungkin hasil pemilu yang peduli kepada rakyat, jalannya roda pemerintahan negara itu akan dimungkinkan. Jika tidak, sebaliknya akan menjadi runyam. Nah, seluruh hal mengenai legitimasi dan akseptabilitas setiap pemilu akan tergantung memang banyak faktor. Namun integritas administrasi pemilu, para penyelenggara pemilu adalah faktor yang paling menentukan, paling penting. Seringkali saudara tidak perlu heran ketika menyebut administrasi pemilu adalah penyelenggara pemilu. Ini konsep idea yang saya pahami yang selalu menggunakan istilah itu. Nah, masyarakat akan mengukur legitimasi pemilu berdasarkan integritas aktualnya, integritas aktual dari para penyelenggara pemilu, ya. Dan integritas itu tampak dari proses pemilu itu sendiri, tetapi yang pasti integritas aktual administrasi atau penyelenggara pemilu itu adalah urutan nomor 1. Kenapa? Karena dari situlah mesin-mesin kekuasaan dibangun. Nah, para kandidat, partai politik, pemantau pemilu akan memberikan perhatian yang seksama dalam cara bagaimana administrator pemilu itu dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, ini saya merumuskan model integritas pemilu. Ya, pertama model integritas pemilu adalah integritas proses tahapan, karena ini adalah hal yang selalu harus dilakukan oleh para penyelenggara pemilu. Integritas proses tahapan pemilu akan memengaruhi terhadap integritas hasil-hasil pemilu. Sedangkan integritas hasil pemilu ya sangat ditentukan oleh integritas para penyelenggara pemilunya. Integritas penyelenggara pemilu, jadi ini ke sini dulu integritas ini ya. Tapi ini juga sangat berkaitan dengan ini. Jadi inilah 1, 2, 3 gitu ya. Sementara ini pun juga mempengaruhi sini. Inilah model integritas pemilu. Integritas yang bermula dari integritas para penyelenggara pemilunya. Nah, cara kerja penyelenggara pemilu telah diikat. Ya, jadi seluruh penyelenggara pemilu itu tidak mungkin lepas dari pedoman untuk undang-undang. Tidak mungkin melepaskan diri dari peraturan perundang-undangan. Karena penyelenggara pemilu adalah bagian dari kerja-kerja pemerintahan, maka peraturan perundang-undangan adalah hal yang harus dipegang. Namun, saudara, di atas itu tidak cukup karena keterikatan mereka, para penyelenggara pemilu terhadap peraturan itu masih bersifat umum. Orang kalau tidak ditunjuk alamatnya, itu akan masih bisa nego. Nah, perlu ada hal-hal yang spesifik yang mengikat mereka. Ya, inilah secara spesifik mengikat secara individual dalam kaitan dengan penyelenggara pemilunya. Itu ya. Nah, kode etik penyelenggara pemilu perlu dihadirkan sebagai ikatan ya untuk memberi nilai kesempurnaan penyelenggara pemilunya. Nah, supaya imperasi individual dalam bertingkah laku, bertindak, mengambil sikap terbaik sebagai seorang penyelenggara pemilu itu terjamin dalam kaitan dengan ini. Nah, kendati demikian, antara peraturan perundang-undangan atau hukum dan kode etik penyelenggara pemilu tidak saling bertentangan atau saling menegasikan, melainkan justru saling melengkapi gitu. Nah, karena itulah sebenarnya ketika kita bicara tentang kode etik penyelenggara pemilu, maka kita harus firm dulu tentang tujuan kode etik penyelenggara pemilu itu sendiri. Pertama adalah menjamin pelaksanaan pemilu berdasarkan asas langsung umum bebas
rahasia serta jujur dan adil. Itu tujuan kode etik. Nah, yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. Ya, yang ketiga adalah mencegah hilangnya kepercayaan partisipasi politik warga negara pada proses demokrasi ketika pemilu tidak dijalankan secara inklusif, tidak transparan, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tujuan penegakan kode etik penyelenggara pemilu adalah seperti itu ya. Pertama adalah menjamin pelaksanaan pemilu berasas langsung, umum, bebas, rahasia, kalau di kita, jujur, adil, free and fair election. Lalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. Dan ini yang lebih penting ya, secara faktualnya mencegah dari kemungkinan hilangnya kepercayaan politik warga negara pada proses demokrasi yang misalnya tidak dijalankan secara inklusif, tidak transparan, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu adalah tujuan penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Nah, prasyarat utama pemilu berintegritas. Prasyaratnya apa aja sih? Pertama adalah peranan administrator pemilu, penyelenggara pemilu itu sendiri. Itu adalah prasyarat utama untuk terselenggaranya pemilu yang berintegritas. Itu tadi konsepnya. Integritas proses dan tahapan sangat ditentukan oleh integritas para penyelenggara pemilunya. Sedangkan yang kedua, integritas pemilu itu ada 3 tadi. Proses atau tahapan pemilu, integritas hasil pemilu, dan integritas penyelenggara pemilunya. Itu. Dengan demikian, integritas pemilu menentukan integritas proses dan hasil pemilu. Hanya dengan menaati, mematuhi, memedomani terhadap kode etiklah para penyelenggara pemilu dapat menjalankan pemilu yang berintegritas. Hanya dengan memedomani kode etik penyelenggara pemilu, para penyelenggara pemilu itu mampu menjamin menjalankan pemilu yang berintegritas. Ya. Hanya dengan itulah ya, 3 prasyarat inilah yang perlu Anda pahami supaya memahami pula cara kerja kode etik, cara bekerja penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Nah, saudara, apa sih etika politik dan moral, politik moral untuk EMB? Pertama, etika itu seperangkat prinsip, ya, teori atau sistem mengenai nilai-nilai moral, seperangkat prinsip moral, teori atau sistem nilai moral. Yang kedua adalah principles of conduct governing an individual or a group professional. Ya. Prinsip perilaku yang mengatur individu atau kelompok profesional. Ya. Etik juga a guiding philosophy, pemandu ya, filosofi pemandu ya. Yang ketiga, yang keempat maksud saya, kesadaran akan pentingnya moral membentuk etika yang konservasi. Ya. Kesadaran akan pentingnya moral membentuk etika konservasi. Yang kelima, seperangkat masalah atau aspek moral sebagai kebenaran memperdebatkan etika perilaku profesional. Gitu. Nah, di sini saya juga tampilkan mengenai 5 perspektif etis gitu. Yang pertama adalah utility. Utility itu adalah nilai kemanfaatan, kebergunaan. Yang kedua adalah rights, ya, hak-hak, ya, hak-hak, ya, justice, keadilan, common good, ya, itu kebajikan-kebijakan yang bersifat umum, bolehlah disebut begitu. Lalu virtue itu kebajikan diri. Nah, inilah hal yang harus Anda pahami secara benar. Nah, dalam khasanah konsep pemilu berintegritas, kode etik bagian dari yang kodifikasi norma tadi, yang pengertiannya
Code of conduct, ya, code of conduct is usual, gitu ya. Kode etik itu biasanya memuat seperangkat aturan tertulis yang mengatur perilaku pejabat publik ataupun swasta, ya, ataupun swasta. Code of conduct, ya, sorry behavior. Jadi code of conduct itu seperangkat aturan untuk mengatur mengenai behavior of public official, perilaku pejabat publik maupun pejabat privat, ya, yang banyak sistem pemilu itu malah memformulasikan prinsip-prinsip perilaku etis yang terkait dengan pemilu dalam kode etik, gitu. Akhirnya kode etik itu bervariasi menurut sistem dan negara setempat atau negara masing-masing, tetapi seringkali ada kode khusus, ya. Tapi ada kode khusus untuk para pihak dalam pemilu, misalnya kandidat, partai politik, ya, election official and workers, ya, para pekerja maupun pejabat dalam pemilu, ya, dan kemudian adalah media massa, ya, sebagaimana juga seperti juga dalam contohnya adalah media dan para pemantau yang terakreditasi. Kode etik seperangkat aturan tertulis yang mengatur perilaku pejabat publik atau perorangan. Kode etik bagian dari yang diakui oleh kerangka hukum dan memiliki kekuatan yang mengikat. Mengikatnya kemana? Ya kepada orang yang, kepada masyarakat profesional yang yang diikat oleh kode etik tadi itu. Kode etik itu bagian yang diakui. Jadi kode etik itu mengikat masyarakat profesional, tetapi dia juga memiliki kekuatan yang mengikat. Siapa yang mengikatnya? Atau siapa saja lembaga atau orang yang mengikatnya? Ialah mengikat pada kalangan yang terikat itu. Kode etik juga memuat standar perilaku yang ditaati secara sukarela. Jadi hal yang paling penting di dalam soal ini adalah bahwa soal sukarela. Harus berangkat, harus tumbuh dari kesukarelaan. Dalam bagian lain, kode etik menetapkan standar perilaku yang diharapkan diikuti oleh peserta secara sukarela. Tidak adanya paksaan. Nah, integritas adalah kode etik perilaku serta sistem mekanisme yang diadopsi untuk melindungi kejujuran dan kelangsungan hidup yang terproses. Itu ya tanda-tandanya. Nah, saya kutip kode etik penyelenggara pemilu berdasarkan peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017, dikatakan bahwa kode etik itu satu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa, ya, setiap kode etik itu harus selalu ada dua hal, kewajiban dan larangan. Tindakan yang boleh dan tidak boleh, yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Itu adalah kode etik. Nah, standar administrator pemilu dan para pelaku pejabat pemilu, ya, standarnya adalah begini. Standar menjunjung tinggi konstitusi dan menaati kerangka hukum, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya. Itu adalah standar penyelenggara pemilu dan para petugas pemilu. Yang kedua, menjaga pendidikan netral dalam menjalankan tugas-tugas resmi, termasuk tidak memberi perlakuan istimewa dan atau menekan logo, simbol, atau warna politik. Ini adalah berkenaan dengan standar perilaku mengenai atau berhadapan dengan media.
Lalu yang pasti tidak menerima apapun yang berharga, uang, tawaran pekerjaan, hadiah, perjalanan kemana-mana, ke Hawaii, ke Paris, kemana sajalah. Ya, jika dia orang yang berintegritas, penyelenggara pemilu yang berintegritas, dia tidak akan menerima apapun barang yang berharga, uang, tawaran pekerjaan, hadiah, dan lain-lain. Sebagai imbalan atas perlakuan istimewa atau akses ke Indonesia secara resmi atau non-publik. Itu adalah standar pemilu internasional. Standar administrator pemilu dan para petugas pemilu. Nah, yang keempat, tidak mendiskriminasi siapapun atas dasar sara. Sara itu ras, ya, sara, warna kulit, agamanya, kelasnya, jenis kelaminnya, asal negara atau asal daerah, usia atau kecacatan adakah tidak ada. Nah, nomor 5, pekerjaan staf untuk keterampilan profesional mereka, bukan koneksi atau afiliasi politik. Staf yang ditunjuk oleh KPU itu harus dapat dipastikan tidak memiliki koneksi atau afiliasi politik dengan anggota atau beberapa anggota lainnya. Yang keenam, menggunakan fasilitas kantor, itu sudah larangan. Untuk menjalankan tugas wewenang bukan untuk keperluan pribadi atau partisan. Jangan menekan pejabat atau personel lain untuk mendukung kandidat atau partai tertentu. Dan jangan mengintimidasi mereka untuk melakukannya atas apa yang diperintahkan tadi. Yang ketujuh, jangan menekan pejabat atau personel lainnya untuk mendukung kandidat atau partai tertentu, dan jangan mengintimidasi mereka untuk melakukannya. 7-8 poin inilah yang penting untuk mahasiswa ketahui. Yang ke-8, mengungkapkan informasi keuangan secara teratur sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Disclosure financial information on a regular basis as required by law. Mengungkapkan informasi secara teratur kepada tetangga dan seterusnya. Beritahu pihak yang berwenang tentang kasus pemborosan, penipuan, penyalahgunaan atau korupsi. Bagaimana ini? Ya, code of conduct yang code of conduct itu sudah pasti tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana yang ada di layar monitor ini. Nah, saudara, prinsip-prinsip integritas pemilu yang pertama adalah respect for principle of electoral democracy. Penghormatan untuk prinsip-prinsip demokrasi elektoral. Yang kedua, ethical conduct. Ini sudah biasa ya, kalau kurang paham bisa tanyakan. Ethical conduct, professionalism and accuracy, ya. Profesional dan akurat. Yang keempat, institutional safeguard, ya, dalam rangka untuk menjaga dan memoncerkan terhadap institusi kita. Oversight and enforcement. Setelah kita mendalami 4 yang lain, maka masih ada soal ya, oversight and enforcement, ya. Enforcement, ya. Jadi lulus tidak mempengaruhi, tapi yang jelas ukuran-ukuran ukhrawinya, dan itu sangat etis sekali, maka itu perlu adanya penguatan institusional. Oversight and enforcement, dan ini dia transparansi dan akuntabilitas. Kalau itu perkembangan terkini ya agak menarik lah gitu ya. Transparan dan akuntabel. Biasalah ini ya, Anda sudah tahu. Ke-6 itulah yang akan jadi pedoman kita dalam saat kita nanti bisa mengajar. Nah, pada umumnya prinsip-prinsip tentang kode etik
untuk administrator pemilu itu harus izin dengan satu, election administration must demonstrate respect for the laws. Gitu. Kalau saya menyebut apa dan semacam terlalu jauh, rasanya belum patut lah kalau di sini. Jadi administrator pemilu itu harus menunjukkan ya penghormatan kepada hukum. Yang kedua, administrator pemilu itu tidak boleh partisan, tetapi harus netral gitu. Bukan karena apa-apa, karena memang keahliannya. Penyelenggara pemilu juga memangnya masih ada yang bolong-bolong, tidak ada transparannya. Kalau soal itu saya rasa bisa dibicarakan lebih lanjut. Nah, yang keempat, administrator pemilu itu harus akurat, harus profesional, harus kompeten gitu. Tidak sekedar ambil comot dari kaki lima lalu diminta untuk jadi pengurus. Administrator pemilu juga merancang, mendesain to serve ya the voters. Entahlah, informasinya belum jelas, tapi yang jelas bahwa kelima ini prinsip yang diakui secara internasional. Nah, saudara, saya akan menerangkan barang sebentar mengenai beberapa poin yang ada di depan. Ethical principle 1, election administration must be demonstrate respect for the law. Sudah jelas ya. Keberhasilan suatu pemilu tergantung sejauh mana ia diakui sah dan mengikat para peserta pemilu yang sedang mereka kerjakan. Nah, pernyataan keputusan politik penting dalam satu bentuk legal yang jelas memberikan tingkat kepastian yang diperlukan bagi pengembangan pemahaman bersama, maka semua peserta dalam proses untuk mengenali, mengetahui lingkungannya. Yang kedua, prinsip pemilu yang berintegritas itu menyatakan netral, supaya agar suatu pemilu berhasil, semua peserta pemilu dalam proses itu harus bisa dipercaya administratif, maka muskil kalau kita bisa lakukan yang terbaik. Maka prinsip kedua dari penyelenggara pemilu adalah harus menunjukkan ya non partisannya, tetapi juga tidak boleh sama sekali tidak boleh masuk misalnya. Nah, agar satu pemilu berhasil, maka semua peserta harus dipercaya administrasi pemilunya untuk menjalankan tugasnya secara netral pula. Jika orang yang mengelola pemilu dianggap memiliki komitmen hasil tertentu, maka kredibilitas mereka akan sangat terpengaruh sehingga sukar mengembalikan kepercayaan dari proses tadi itu. Nah, yang ketiga, ya prinsip ini tergantung pada patternnya. Maka yang ketiga, election administration must be transparent. Agar satu pemilu itu berhasil, peserta dalam proses itu harus bisa menerima keputusan administrasi pemilu. Para peserta berkemanusiaan besar bisa menerima keputusan itu jika mereka dengan mudah berpuas diri bahwa keputusan itu tetapkan dengan tepat. Nah, oleh karena itulah maka mereka harus punya akses ke informasi yang menjadi dasar pembuatan keputusan. Yang keempat, ini diurai ya dari atas, ethical administration ya must be accurate. Administrator pemilu biasanya memuaskan semua pihak. Informasi yang menjadi dasar keputusan haruslah tepat dan dapat dibuktikan. Informasi yang tidak akurat atau tidak, Anda bisa melemahkan keyakinan terhadap administrator ya, kompetitor di pihak lain. Nah, yang ketiga adalah must
be designed and to serve the voters. Administrator dan administrasi pemilu harus berusaha untuk menyediakan bagi semua pihak. Nah, sehingga satu layanan terbaik untuk memungkinkan semua pihak menggunakan haknya dengan sebaik-baiknya di Masjid London. Nah, ketidaknyamanan dan seterusnya itu bisa dibacakan oleh lain. Nah, sekarang kasus Indonesia. Sistem penegakan kode etik di Indonesia itu lazim untuk beberapa hal. Pertama, KEPP. Yang kedua, pedoman beracara. Yang ketiga, sistem ketatanegaraan. Yang keempat adalah sistem demokrasi. Jangan merasa bahwa kita itu tidak ada sisi-sisi seperti ini. Itu. Nah, inilah sistem penegakannya, ada KEPP, ada pedoman beracara, ada sistem ketatanegaraan, ada sistem demokrasi. Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh peraturan DKPP berkenaan dengan ketentuan pasal 7 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman kode perilaku bagi penyelenggara pemilu. Jadi ini lebih maju daripada yang sudah yang sering dia bawa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.